Jalan kaki lagi, Pak Dewa, Pak Caca, Kang Ipei, Kang Jiwek ya. Kita absen dulu. Ini masih pagi ya. Ya pagi ya, lima, setengah lima lebih ya, lebih 16 menit. Nah ini adalah kawasan Balandongan Selatan ya. Balandongan paling selatan. Kampung Balandongan ini ada di Kelurahan Sudajaya Hilir ya, Kecamatan Baros tentu saja. Jalan ini dulu ya, kalau misalnya kita mampu ya mengembalikan apa ya diri kita ya melalui mesin waktu, jalan ini dulu masih batu, bebatuan dan dipenuhi oleh rumput. Ketika jalan ini masih batu ya, itu sangat enak sebetulnya untuk jalan-jalan karena masih jarang dilalui atau dilewati oleh kendaraan ya. Ini nama Tosai sejak tahun 98, 97, 98 lah sudah mulai diaspal ya, di hot mix. Kang Dewa dulu pernah bertanya-tanya ya, masa cenanya tahun 88 jalan Balandongan namanya diaspal ya. Iya kan dulu kita itu masuk ke wilayah kabupaten ya, sebelum ditetapkan lah oleh dulu kan Kota Madya ya, Kota Madya Dati 2 Sukabumi ya, sebelum ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Kota Madya ya, Kecamatan Baros yang terdiri atas 13 desa dulu ya. 13 desa itu masih menjadi bagian Kabupaten Sukabumi ya. KTP kan masih anu manual gitu anu diketik lah. Menuju zaman dulu ya. Sebetulnya bukan hanya kabupaten ya. Kota Madya pun kalau sebelum ada KTPL ya atau KTP elektronik memang masih manual ya. Nah, jadi tahun 98 ini wilayah Baros dengan 13 desa ini nembe lebet ke kabupaten ke Kota Madya Sukabumi ya. Nah, dipecah menjadi 3 kecamatan kan, Bacile ya. Kalau dulu kan dari sebelah barat itu lembur situ sampai ke Ciberem itu kecamatan Baros ya. Nah, kemudian pecah menjadi 3 dan ya dampak perpindahan tina kabupaten ke Kota Madya itu ya kita di aspal lah. Waktu itu zaman Pak Udin ya, Pak Udin Koswara ya. Nah, tentu saja setelah jalan ini diaspal ada dampak positif dan ada dampak negatifnya, baik bagi kehidupan sosial juga terhadap lingkungan ya. Tapi tidak mengapa ya, karena ini memang perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup itu memang begini kan. Ada yang ingin perubahan tina desa ke kota, karena ada juga yang misalnya ingin tetap stuck bahwa mempertahankan tradisi kampung ya, atau desa itu memang suatu hal yang penting ya. Ada juga yang biasa-biasa saja ya. Ya, bagaimana saya ya? Kalau saya sih cenderung mengikuti saja lah, mengikuti bahwa perpindahan Balandongan ya, Pangkalan juga nih ke wilayah kota adalah sesuatu yang memang mesti diikuti ya. Tetapi dengan tetap kita itu ingin bahwa budaya, kemudian tradisi dan kebiasaan kampung itu memang mesti dipertahankan, meskipun misalnya di Balandongan ini sudah ada wifi, tetapi jangan sampai melupakan bahwa setiap menjelang puasa itu selalu tidak melupakan kebiasaan misalkan mandi heula ya, 3 poe samemeh puasa tah gitu.
meskipun di Balandongan ini misalnya sudah ada perumahan ya, tetapi jangan melupakan bahwa di samping kebutuhan papan atau perumahan, manusia juga membutuhkan atau kebutuhan pokok pangan ya. Jadi jangan sampai sawah-sawah yang lainnya ini habis dialih fungsikan menjadi lahan pemukiman ya atau lahan hunian begitu ya. Jadi tetap yang namanya tradisi kebiasaan lama yang memang mendukung atau sebagai daya dukung kehidupan manusia tetap mesti dipertahankan. Ulah dugi ka ical begitu saja atau hilang tanpa jejak ya. Karena saya termasuk jalmi anu naon ya istilah nama, termasuk mungkin generasi 80-90-an lah, jangan sampai nanti generasi Z kemudian generasi Alpha itu tidak mengenal sawah ya. Kemudian tidak mengenal belut tidak mengenal belut, kemudian tidak mengenal kini-kini ya, susukan ya, tidak mengenal engkang-engkang. Engkang-engkang itu kan kayak lancah yang ada di Nacai ya. Nah jadi perpaduan antara kemajuan dengan tradisi itu memang mesti tetap ada ya. Balandongan misalkan sudah mengenal gadget, gawai, HP, tetapi jangan melupakan bahwa ada tradisi yang memang mesti dipertahankan, seperti misalkan ngawangkong kan. Ngawangkong itu yang ngomong upami dina bas apa dina tradisi Sunda mah hade ku basa awon ku basa. Anu upami teu aya solusina naon ya hade ku basa hade ku baso awon ku baso. Nah jadi begitu ya, jadi jalan ini dulu batu, saat ini sudah menjadi beton tuh, rabat beton ya. Kenapa ini di beton? Karena berdasarkan kajian ya. Ya kajian itu dimunculkan setelah melihat kejadian-kejadian sebelumnya. Sebetulnya Pangkalan ini ya, tuh kampung Pangkalan itu yang sebelah sana ya. Dulu ya tahun 80-90-an meskipun hujan cukup deras ya, kemudian lama itu can kantos banjirnya, tapi setelah banyaknya lahan-lahan terbuka ya, termasuk jalan lingkungan yang dibeton kemudian sehingga si cai hujan anu jatuh ke tanah teh teu kaserap sempurna, selalu banjir dia dulu itu. Makanya ini bagian jalan sebelah sini kan ditinggikan ya, ditaikkan tuh sealitnya supaya si debit cai anu disusukan dia teh henteu meluap ya. Tapi upami hujana ageng pisan mah ya, seperti kejadian setahun yang lalu dia teh pinuh ta cai teh nya upami hujan ageng pisan ya. Nah begitu ya, jadi itu kan dampak negatif ekologis ya, setelah kita banyak mengalih fungsikan lahan-lahan pertanian dengan lahan-lahan terbuka hijau menjadi hunian ya. Kemudian gang juga, kalau dulu kan masih di balai ya dengan batu-batu yang kecil kayak di Baduy lah. Nah, ini nama henteu nya terus ditembok, kemudian makanya ketika hujan turun itu si cai teh henteu nyirap ka taneuhnya, tapi limpas ke jalan ya, kemudian memenuhi tempat-tempat yang memang karena sifat cai makan neangan tempat anu paling handap ya. Maka pantas kalau kampung Pangkalan dulu upami hujan agung teh ya pasti mengalami sesuatu yang memang menjadi naonnya ayeuna teh banjir dan kemacetan itu menjadi sesuatu yang hal biasa dihadapi atau dialami oleh masyarakat perkotaan. Nah begitu. Aduh, lumayan tos 1 kilo ya. Kita biasanya jalan-jalan teh Pak Caca 5 kilo ya. Ayeuna mah bade 4 kilo we. 4 kilo jadi 1 kilo di nanti santan. Nah itu ya begitu
mudah-mudahan Pak Caca Pak Caca juga mestinya jalan-jalan pagi-pagi tanya ulah ngok-ngoknya, jangan diem wanya di enggoan di lebat enggoan kayak mobil tuh ini namanya. Dulu mah enaknya kesini teh pagi-pagi teh masih banyak kabut atau halimun. Enaknya paling kidul mah atau ya tuh di sebelah selatan gunung ya, masih diselimuti oleh kabut. Kabut atau halimun kalau di Sunda mah ya. Dulu mah tiap pagi teh halimun ya. Kabut, halimun, kemudian jarak pandang pun hanya 5 meter lah karena terhalang oleh kabut. Dan paling indah di sini ini dulu ya ketika musim panen ya. Musim panen tiba ya. Jadi di sebelah sana itu, sebelah barat itu menghasilkan pemandangan alam yang cukup indah. Kalau dilihat oleh seniman ya, kalau pelukis itu kalau dilukiskan itu akan menjadi hasil atau karya seni yang bagus. Nah di situ ada susukan gede tuh ya, disebut susukan gede memang ukurannya lebih gede dibandingkan selokan-selokan yang ada di wilayah ini ya. Nah gitu dulu ya, besok atau lusa kita lanjut kembali membahas kampung-kampung yang ada di wilayah Sukabumi Selatan ya, karena ya saya tinggal di Sukabumi Selatan ya. Kota Madia kota Sukabumi Selatan. Kalau untuk kabupaten yang paling selatan kan di sana ya, Ujung Genteng ya, atau Pejampangan lah ya. Begitu. Nuhun Pak Caca, nuhun Pak Dewa, nuhun Pak Ipei. Kang siapa lagi ya yang ingin saya sapa? Ya, sudah dulu lah, kita akhir dulu. Nanti kita lanjut ya, besok lah.